Diundur. Kayaknya ada tambahan baju. Kulihat tuh kakak sudah bagi baju tuh, kulihat tuh. Sudah ada sedikit aja lah, dapat 200. Wow. Kalau SMA 1 600. SMA 2 tuh Iya. berapa? 285 kan harusnya. Sama 2 660. 60 lah. Makanya kayaknya ada Enam. tambahan baju juga, minta waktu. Oh. Sama 4 gimana Kak Tony? Berapa Kak Ton? Tidak tahu saya. Kamola, mana Kamola dari tadi suaranya Kamola? Sticky note tuh ditempel dulu Kamola. Menghilang. Peran Kemala. Oke, selamat malam kakak-kakak ya, sehat semua ya. Lumayan 1 minggu kemarin kita tatap muka. Puji syukur tidak ada yang sakit karena ada di 2 kabupaten. Kita dengar kabarnya ada yang di Kota Waringin Barat, ada yang mengalami musibah, ada yang kena stroke ringan, dan yang di Kota Waringin Timur itu ada yang naik asam lambungnya, dan dua-duanya sudah diantar ke IGD untuk tindakan lebih lanjut. Nah, untuk malam ini kakak-kakak ya, kita masuk di modul 2.6 sesuai dengan jadwal yang kita ikuti sesuai dengan kalender di bulan Oktober tahun 2024. Baiknya kakak-kakak ya, sebelum kita masuk, malam ini kita ada 2 jam pelajaran untuk modul 2.6. Silakan kakak-kakak bisa pimpin Kak Mamang untuk doa kita pada malam hari ini. Atau Kak Tony, silakan. Selamat malam kakak-kakak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran tatap maya kita malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Tony yang sudah memimpin kita di doa pada malam hari ini. Sebelum kita memulai masuk ke pembelajaran tatap maya kita, izin saya sambil screen ya kakak-kakak ya untuk modul 2.6 kita pada malam hari ini. Sudah terlihat Kak Tony? Sudah Kak. Oke, selamat malam semuanya kakak-kakak ya. Sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual pada malam hari ini. Semoga kakak-kakak semua sehat ya. Walaupun kita kemarin 1 minggu full dalam pelaksanaan tatap maya dari pagi sampai sore, tapi kita di kelas 7 diseminasi PKG PJOK tetap sehat-sehat semua. Walaupun ada satu peserta ya Kak Tita kemarin yang tidak bisa masuk dari awal karena memang kondisi usia dengan nggak kuat begadang katanya, ataupun aktivitas yang nggak berat. Tapi kemarin sudah
informasikan ke panitia. Oke, kakak-kakak, pada malam hari ini kita masuk modul 2.6 yang dimana modul tersebut berjudul asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, untuk kesempatan bersama kakak-kakak ya, semuanya bisa aktif, bisa hadir semua dan menghargai waktu bersama supaya pelaksanaan kita sesuai dengan waktu yang disepakati dan tidak terlalu malam. Bisa memaksimalkan fitur chat yang ada di dalam Gmeet ini dan kita bisa menggunakan chat group yang sudah kita buat, dan kakak-kakak nanti bisa klik raise hand sebelum bertanya, ada di Gmeet kakak-kakak ya. Dan apabila memang ada kendala jaringan atau hal-hal teknis, itu adalah yang wajar di dalam pertemuan tetap maya kita. Kakak, tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama, kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik di dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta atau kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Dan yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Jadi nanti misalnya Kak Tony membuat, nanti Kak Gus Ridi yang bisa menganalisis tentang rubrik yang dibuat oleh Kak Tony itu sendiri. Nanti itu akan kita bahas kakak-kakak semuanya. Agenda kita pada malam hari ini di ruang tetap maya, kita akan melakukan refleksi atau review hasil belajar mandiri. Nanti kita bisa berdiskusi kelompok, nanti akan saya buka breakout room-nya, di mana dalam breakout room kita juga saling berdiskusi, saling mempresentasikan tugas-tugas kelompoknya, dan kita akan melakukan refleksi dan ada pesan kunci nanti tentunya kakak-kakak ya di dalam diskusi kita nanti dan pertemuan kita setelah ini. Seperti yang kita ketahui, kemarin kita ada melakukan refleksi atau review hasil belajar mandiri yang kita lakukan di dalam tugas di PMM, dan ada juga kita juga berkelompok kemarin di pelajaran tatap muka kita. Nah, apa yang kita lakukan itu juga akan dilihat, akan direview oleh rekan kita dan oleh kelompok lainnya bagaimana hasil belajar mandiri kita ataupun aksi-aksi nyata yang kita lakukan di dalam pelaksanaan, baik itu dari modul awal sampai kita tetap muka dan sampai di tugas-tugas yang ada di PMM yang sudah kita kerjakan. Nanti kakak bisa ngecek ya Kak Tony, progresnya luar biasa. Jadi mungkin dari kakak-kakak juga yang lain, tadi malam juga ada nanya tuh, saya cek tidak ada yang tertinggal punya Kak Tony. Bahkan ada yang masuk sampai ke ini ya, modul 3 kalau tidak salah. Tapi saya belum bisa buka dulu karena belum nyampe di situ. Tapi kalau memang bisa terbuka dan dikerjakan, silakan saja sambil dicek apa saja tugas-tugasnya di situ dan disesuaikan dengan modul ajar yang ada di PMM. Oke, di sini kakak-kakak ya, kita ada 2 gambar yang dimana kita bisa menganalisis dari gambar yang pertama adalah tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Terus untuk gambar yang kedua itu adalah gambar asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Menurut kakak-kakak nih, ya dari kedua gambar ini, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Nah, bisa kakak-kakak jelaskan. Silakan siapa yang duluan. Nah, dari gambar ini,
Silakan kakak-kakak bisa menunjukkan asesmen otentik dalam pelajaran PJOK. Kenapa? Nah, nanti bisa dijelaskan. Tadi pahami kakak-kakak untuk pertanyaannya pada slide ini? Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Tolong bisa dijelaskan. Nah, saya kembalikan gambarnya. Dipersilakan. Kak Mamang, Kak Gus Ledi, ataupun Kak Hartoni bisa dianalisis untuk pertanyaan tersebut beserta alasannya memilih gambar manakah yang termasuk asesmen otentik tersebut. Gimana Kak Tony? Sisi kiri apa sisi kanan? Zigzag atau sepak bola? Saya Kak. Ya, silakan. Kalau ditanyakan pada dua gambar tersebut, manakah yang merupakan yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK dengan menggunakan gerak sesungguhnya dan mengapa? Kalau menurut saya itu adalah gambar yang kedua, Kak, yang B. Sepak bola ya? Ya, yang sama-sama sepak bola, Kak. Cuman kalau yang gambar B itu dia lebih otentik karena dia bermain bola. Dia bermain bola itu hampir seperti kegiatan nyatanya. Mereka bermain bola. Jadi di situ mereka melakukan hampir semua teknik permainan sepak bola seperti mendribel bola, menendang bola, menghentikan bola. Nah, dan lalu di situ ada juga pengambilan keputusan, juga bekerja sama dengan timnya. Beda di gambar yang A. Kalau gambar yang A itu cuman melakukan dribbling dengan zigzag, itu cuman terbatas di situ saja, tidak berkembang. Jadi menurut saya yang lebih ke arah asesmen autentiknya itu adalah di gambar B, Kak. Karena ya alasannya itu tadi, Kak, bisa ditambahkan oleh teman yang lain. Silakan Kak Gus Ledi. Menurut Kak Gus Ledi, yang mana yang asesmen otentik dari kedua gambar tersebut? Nah, bisa dijelaskan apa alasannya? Kita analisis gambar. Bantu ke Mamang. Silakan Kak Mamang, bisa dibantu. Ya, baik. Mungkin hampir sama seperti yang disampaikan oleh Kak Tony. Kalau untuk asesmen otentiknya, kita kayaknya lebih ke permainan sepak bola. Karena di situ kita bisa melihat kemampuan anak atau siswa ketika dia menendang, ketika dia mendribling, ketika mungkin mengumpan, ya kan. Nah, di situ kan mungkin dari beberapa teknik permainan di situ terlihat. Nah, jadi kita bisa melihat kemampuan masing-masing anak dalam permainan sepak bola. Kalau untuk di gambar satu mungkin kita hanya mendapatkan hasil satu keterampilan saja, yaitu mendribling dengan cara zigzag. Mungkin seperti itu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Mamang. Gimana Kak Mola? Kak Mola, Kak Alin, dari gambar ini? Sama Kak. Yang kedua juga Kak. Karena kan asesmen otentik itu kan dia penilaiannya tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi dia kan melihat proses yang dilakukan oleh siswa. Jadi kayak dalam permainan sepak bola kan dia melihat keterampilan siswa tersebut bermain bola, terus kerjasama. Karena permainan bola itu kan dia nggak cuman satu tim kan, bukan cuman
individu gitu Kak. Jadi kerjasamanya dan sikap yang ditunjukkan siswa selama dia melakukan aktivitas fisik tersebut Kak, gitu. Oke, terima kasih Kak Alin ya. Ya. Di kalau kita bisa lihat di gambar A itu cuma satu orang yang mendribble bola melewati dari pons dengan memakai satu bola. Kalau kita lihat di gambar satunya ada 2 orang yang sedang melakukan aktivitas olahraga. Artinya ada interaksi ya di situ ya Kak Alin ya. Berarti ada sesuatu yang mau diasesmen. Oke, kita ke slide selanjutnya. Untuk jawabannya benar kakak-kakak ya, bahwa di asesmen sepak bola itu ada kegiatan di asesmen atletiknya. Nah, yang perlu kita ketahui kakak-kakak ya, apa jenis atau apa saja bentuk asesmen otentik yang kakak-kakak ketahui. Itu contohnya seperti apa selain daripada gambar seperti ini. Silakan Kak Gusledi. Selain dari ini, asesmen otentik itu seperti apa yang diketahui? Iya. Selamat malam kakak-kakak. Ada bisa kedengaran? Aman. Iya. Asesmen diagnostik Pak ya untuk selain Otentik, gambar Pak. ini. Iya, otentik. Otentik ya. Ini keterampilan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan atau kesulitan bisa dalam permainan sepak bola ini. Selain dari ini ada zigzag dan dribble menggiring bersama teman-temannya. Kemudian ada juga shooting atau passing. Di gambar yang B ini masuk di passing bisa permainan bersama. Kemudian tambahan ada shooting yang selain dari gambar ini, kemudian passing ini back pass yang berdua ini bisa di permainan seperti yang kakak Tony sampaikan tadi. Ini ruang lingkupnya menyeluruh sudah. Bisa dari passing, dribbling karena ada 2 permainan. Shooting kalau jarak jauh bisa juga, ini jarak pendek. Masuk semua. Kemudian yang selain dari shooting passing, kemudian ada kontrol menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, paha, kemudian dada. Itu untuk tambahan kakak. Terima kasih. Oke. Karena di gambar B ya Kak ya, di asesmen sepak bola yang melalui aktivitas sepak bola di gambar B ini memang situasinya memang masuk ke asesmen otentik yang memang lengkap, tidak seperti di sebelah karena dia bermain sendiri, komponen-komponennya tidak mencangkup dari asesmen tersebut. Oke, next kita ke berikutnya. Nah, ini bagaimana nih kakak di gambar yang selanjutnya pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Nah, ini digambar dari yang kedua tadi. Bagaimana nih kelibatannya atau peranannya peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Silahkan untuk bisa pendapat. Mana nih Kak Mola? Kelibatannya sebagai apa peranannya di situ dari siswa yang ada di dalam gambar. Ada 2 orang nih bermain bola dalam lapangan. Nah, di sini. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen? Ada pertanyaan lagi. Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas? Ini terkait dengan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Nah, dari gambar yang tadi, karena kakak-kakak kan memilih dari gambar yang kedua. Nah, seandainya dari gambar itu,
bagaimana nih kakak-kakak untuk merancang asesmen otentiknya di aktivitas terkait dengan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, serta pelibatan dari peserta didik. Ini juga termasuk dari rubrik ya, yang kita dipelajari yang di sebelumnya adalah backward design untuk tujuannya. Itu kembali lagi Kak ke materi sebelumnya. Nanti kakak-kakak seperti gambar yang tadi yang sudah kita bahas, maka nanti kita coba ya untuk membuat sebuah rubrik dari materi sepak bola yang tadi kita lihat. Jadi kakak-kakak bisa bebas nanti memilih aspek yang akan dinilai sesuai dengan kesepakatan kelompok. Nanti kita bagi 2 kelompok. Nanti rubrik ini harus dibuat dengan beberapa pertimbangan nanti kakak-kakak ya. Nanti yang pertama itu tentukan terlebih dahulu tujuan belajar apa yang ingin diakses dari peserta didik, terutama dalam materi sepak bola. Nah, tentukan juga fokus asesmen karena itu akan membantu kakak untuk membuat rubriknya. Nah, yang pertama itu tentukan bagaimana cara menilai tujuan belajar ya tersebut, atau dengan istilah sering kita sebut adalah asesmen. Nanti silakan kakak nanti berdiskusi ya, berkelompok untuk menghasilkan ada form rubrik beserta dengan tujuan, petunjuk kerja kriterianya, kelompok nanti akan dibagi nanti 2 kelompok ya kakak ya. Yang hadir di sini ada 7, nanti ada 3 dan 4. Nah, seperti kita kemarin, nanti masing-masing kelompok akan membuat rubrik. Nah, untuk rubrik itu sendiri bersifat penilaian pribadi beserta dengan form serta petunjuk asesmen yang bisa digunakan oleh peserta didik secara mandiri itu per kelompok. Oke kakak ya. Kita lanjut nanti. Nah, di sini langkah-langkah mendesainnya kakak ya. Bisa dipoto nanti. Yang pertama nanti ada identifikasi tujuan pembelajaran. Di sini kita akan tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan lain yang diukur. Jadi mungkin nanti bisa dicek nanti di masing-masing modul ya kakak ya. Mungkin ada keterkaitan di situ. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini pentingnya adalah kita nanti menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang itu terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajarannya. Nanti untuk kriteria ini juga nanti kakak bisa menggunakannya untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen tersebut. Yang ketiga, kita bisa memilih aktivitas atau tugas otentiknya. Di sini kakak-kakak bisa pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan nanti aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, untuk rancang rubrik penilaian, kakak nanti buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tapi juga mencakup pengukuran pengetahuan yang konseptual yang terkait integrasi antara keterampilan dan pengetahuan. Akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan
keberagaman dalam menyelesaikan tugas ini, menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Dan yang ketujuh, kita lakukan uji coba sebelum pelaksanaan resmi. Uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik, amati respon mereka, identifikasi potensi, kendala, dan pertimbangkan semua aspek yang ada. Nah, ada beberapa langkah nih kakak ya. Saya bacakan sampai ke 8 dulu. Dapatkan umpan balik setelah uji coba, asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dan rekan sejawat atau peserta didik. Yang ke-9, revisi dan peningkatan. Ini berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan atau yang mendatang. Dan yang ke-10, lakukan refleksi. Ini refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan dalam mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Nah, di sini jika dalam kelas KKK ya terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, ada yang juga peserta disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Nah, ini keadaannya kakak-kakak ya. Kondisinya seandainya di dalam kelas itu siswa atau peserta didik kakak-kakak terdapat anggotanya yang heterogen seperti yang dijabarkan di dalam slide. Ya, bisa dipoto kakak-kakak ya, ini keadaannya. Nah, ini di salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut ini terdapat di LMS kakak-kakak ya. 2.6.b elaborasi isi. Nah, bisa kakak-kakak download di situ tentang contoh asesmennya dan permasalahannya. Oke, di sini ada kakak-kakak ya. Ada 2.6.3 nih. Nah, bisa ditarik di situ ada 12 lembar di situ, nanti silakan kakak-kakak bisa menggunakannya alternatif asesmen atau contohnya kakak-kakak ya. Mungkin tadi ada nanya nih, gimana sih kak contoh untuk asesmennya ataupun formatnya atau jenis-jenis permasalahannya. Nanti bisa kakak-kakak ambil di situ nanti di download di LMS-nya di 2.6.b. Nah, seperti di sini. Silakan ditulis ya Kak Mamang ya ininya lokasinya, lokasi contohnya. Oke. Sudah Kak Mamang, dari foto. Lanjut kita ke diskusi kelompok. Nah, di diskusi kelompok ini silakan nanti kakak-kakak berpendapat ya di kelompok. Dibaca dulu yang tadi di rubrik 2.6.b bagaimana format asesmennya. Nah, setelah bisa dibaca, contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Nah, kita habiskan dulu perintahnya dulu ya. Nah, ini tugasnya. Nanti ada 30 menit kakak-kakak ya. Berarti di sini karena kita berapa nih hadir nih Kak Alin? Total kita nih. Kalau ada 7 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 22 ya Kak Alin ya. Karena di sini memang ada 3 kelompok yang memang harus kita kelompok. Nanti kelompok A itu membuat rubrik penilaian diri siswa. Dua kelompok aja kakak. 2 ya. Iya, berarti, kayak kemarin aja kak yang kita kemarin. Berarti ada yang di ya. Ditinggal nanti ada ya. Ada yang 3, ada yang 4. Ini yang rubriknya kan ada kelompok A, B dan C. Nanti kita masuk ke ini aja sih enak ya. Penilaian diri siswa, penilaian oleh teman.
Masuk yang gimana pilihannya kira-kira? Kelompok yang kemarin, kelompok Kak Alin, pilih yang mana? Mola, yang mana Mola? A, B, atau C? Silahkan dipilih. Kak siapa nih? Kak Gus Ledi, silakan. Kan ada 2 kelompok kemarin. Kak Tony, mana nih Kak Tony? Yang C, yang C. Yang C, Yang yang C. Kak Mamang dengan siapa rasanya? Kak Gus Ledi kah? Agus Ledi, Iya. Meme sama Kak Basra. Basra, berarti C, Ya, betul. silakan. Berarti kalau yang Kak Alin yang mana Kak Alin? A. Berarti A dan C ya. Seraja Kak ya. Oke. Silakan bisa dipoto dulu, ada petunjuknya. Contohnya di 2.b 2.6 2.b tadi ya, kalau tidak salah. Oke, nanti waktu pengerjaan 30 menit kakak-kakak ya. Sama dia pengerjaan dibebaskan, bisa Word, berarti diketik ya. Bisa PPT, bisa Canva, selama nanti bisa dipresentasikan. Jadi bisa dikirim ke grup tugasnya kakak-kakak ya. Ada pertanyaan kakak-kakak sampai di sini? Tugasnya membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Yang pertama, tunjuknya tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Nah, jenjang pendidikan bebas, bisa SD atau SMA SMK ya kakak ya. Ini untuk khusus kelompok A itu membuat rubrik penilaian diri siswa. Nah, yang B membuat rubrik penilaian oleh teman, sedangkan C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan 30 menit, ya, setengah jam. Silakan nanti ada yang mencari inspirasinya, ada yang mengetik nanti. Pengerjaan dibebaskan, bisa Word, PPT, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Sampai di situ kakak-kakak ya. Nanti kita ini 19.20, berarti selesainya 19.50. 50 nanti. Oke. Ready kakak-kakak ya, silakan. Waktunya bisa dimulai dari sekarang. Oke, silakan didiskusikan kakak-kakak ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini tugasnya saya buka dulu ya. Silakan selama 30 menit. Ini untuk tugasnya, kalau untuk contohnya ada di sini. Nah, ini contohnya. Silakan. Atau bisa dari sumber lain. Kak Basran ya, Kak Gus Ledi, Kak Mula, Kak Alin, Kak Mei, Kak Hartoni. Kita ke soal. Oke. Selamat kemarin Kak Basra. Kak Mamang, kita ada bola room sendiri kah? Kelompok kita Kak Mamang? Ada boleh, harus sama-sama. Ada boleh berubah lain-lain wadahnya. Gimana kakak? Kita diskusi nih kakak. Diskusi Di sini aja, ya dari berami. sini aja ya baramian. Kata nih. Betul. Kemola, siapkan sticky note ya Kemola. Siap.
Pan, Pak Tony, liatin WA buka. Ayo Kak Gus Ledi. Ke Mamang. Aku nyimak lah lagi bak urut. Nah, kamu. Nah, Nah. Kang Mamang. Siapa Borot tadi siapa? Kang Mamang Borot. Laju ke Basran nih, mendengar orang borot. Pasen borot, masas. Anda juga melihat orang borot. Pas itu pas. Masas. Apa digawe? Arimatei. Ini perkalian ya. Ini 1 kali. Rumus ya. Rumus apa? Kak Gus Ledi, gimana kita? Ayo ke Mamang, buatkan. Aku nih nggak ada aplikasi itu kok, aku hapus semuanya. Aplikasi apa? Canva biar dipaparkan. Kan pakai Canva, pakai itu Word di handphone gue ini nggak ada. Aduh, Nih kok itu kan. aku nggak bisa yang kayak gitu-gitu. Maka kita mengandalkan meme, mana meme ini? Tukang catat. Mei, Untung ada Kak Hartoni yang ganteng. Lagi bak urut, lagi masas. mana Mei? Ini rubriknya Mei, nanti aku susun. Kadang awak aku lagi di jambak-jambak rambutku lagi bak urut. Nanti Mana dulu. buktinya meme Bujurika, mas? Mei. Apa Bohong kau gawe, Kak. Mei? Ini Sedang jambak. sadang, Mei. Bohong. Bohong meme aja tuh. Gak ada buktinya.
Yuk Kak Gus merancang anunya, nanti ku bikinnya yuk. Iya Mang, ku cari dulu. Nanti ku WA rubrik penilaian dari guru. Gimana kakak untuk asesmennya ada sudah di-download contoh? Aman Kak Mamang contohnya? Berat buka LMS-nya Kak, oleh gang jaringannya kayaknya agak berat nih, susah. Oke. Silakan nanti dicek ya. Kak harus sepak bola lah, nggak usah sepak bola game. Sepak bola kagak? Karena Kak Tony dulu jagoan sepak bola. Itulah punya rubriknya nggak ada sepak bola nih kan. Ada yang di modul mana Kak? Bola besar tuh yang dikirim kemarin.
Apa nih nah? Pinarana ini nah. Apa nih? Ke Mamang nih lagi berpikir nih kayaknya nih. Mikir Sama, Mang. apa yang diolah nih, nah kada tahu. Nih gue Apa? kirim lah. Nih gue kirim. Kirim. Oke, kita tampilkan yang ini sudah ada nih. Tampilkanlah. Nah, Apa lihat yang Aja, Kak, dikirim? berarti Apa yang dikirim ke Agus tuh apa? itu dulu. Ya, kemana pian ngirimnya? Ke ya, kontak Mamang. Amun Ya. enak kirim ke sini juga. ya, betul, betul. Pas dah. Pas. Pasif, sip. Mat lo. Di, kirim ke aku juga, Di. Mantap, mantap. Kayak Semangat, apa rubrik nih bentuknya? semangat Araknya ya. Tony. Nih nah sudah ada nih. Semangat Nanti Tony. Mamang bukalah. Ya. Nanti ku buka. Nanti Sekalinya Kak belum Basran simpan. Gus, presentasinya. akun Gus. Kirim pakai Gus. Apa yang Belum dibuka? menyimpan kontak Apa ke yang Mamang dibuka nih. ke Mamang? Rubrik Iya. penilaian diri siswa tuh, Gus. Dengan penilaian teman tuh, Gus. Kirim, Bang Gus. Bagus nih. Yo, 2 nih, Gus. Kirim, Gus. Catat. narain daw ton. Tambah. Apa yang dibuat? Ada sudah nih. Gus, rubrik penilaian diri, Gus. Dengan rubrik penilaian oleh teman, Gus. Oke. Cari lo. Kalau orang biasa main soccer tuh cepatnya bikinnya tuh pasti. Mana Mola? Jangan lupa dipoto Mola. Kak Lin yang motonya kalau sudah di sini. Mola, jangan manu tesa terus mola. Gawi mola. Tahu ke Mamang gini rahasia, jangan di sini. Masuk kalau Mang. Nggak kelihatan, nggak jelas. Aduh. Maka sudah jelas kok, sudah jernih. Tunggu dulu. Kita bikin kayak gini kah? Buka itu aja nanti. Nggak usah dibikin, pakai itu aja langsung bisa. Kita Yalah. bikin aja. Santai, bapakmu. Yang mana ini? Tes kinerja menembak bola ke gawang tuh kah? Iya. Untuk itu rubrik penilaiannya tuh ada beberapa aspek: sikap awal, pelaksanaannya, gerakan lanjutan, skor. Tujuannya apa? Tujuannya. Ya. Tujuan pembelajaran dan kriteria pencapaian tujuan. Itu apa itu? Kalau bola. Tujuannya memahami keterampilan gerak dasar. Bentar dulu. Tunggu dulu. Rubrik penilaian.
tadi rubrik penilaian apa tadi? Tes kinerja menembak. Apa tujuannya? Memahami keterampilan gerak dasar permainan sepak bola. Memahami keterampilan gerak dasar permainan 10 menit lagi kakak-kakak ya. Kita belum. presentasi. Memahami keterampilan gerak dasar permainan sepak bola. Sudah gitu aja. Iya, besar luas tuh. Rubriknya Weh, Gus, dia mengirim Gus. Jatuh Sunda, ton. Tuh lagi jauh.
Mola. Uy, uy, Mola. uy, uy. Bagaimana kakak-kakak? Sudah selesai? Bisa kita presentasikan, Pak Tony? Gimana Kak Alim?
Katakan kalau sudah bisa dipresentasikan, saya matikan untuk screen saya. Ayo silakan kakak-kakak yang mau mempresentasikan dahulu. Di masing-masing 10 menit. Ayo Kak Gus Ledi, presentasi. Ayo silakan. Ayo Mang, kalian dulu Mang. Disakit perut Mang. Belum, nunggu tukang presentasinya aja. Siap, Mang. Kak Gus Ledi di screen Bacakan sendiri yang ya. tadi itu aja Kak Gus. Di screen ditampilkan. Kalau nggak bisa, silakan kirim filenya, nanti saya screen di ini di Gmeet. Kirim aja filenya kakak-kakak ya. Nanti saya pandu. Filenya dikirim aja ke grup ini, di WA grup kita. Nanti saya akan screen kan.
sudah ada Kak Tony ya yang mengirim ya. Saya coba screenkan punya Kak Tony. Belajar bikin rubrik. Tak bocor. Jadi nggak tahu. Mana punya kalian, Gus? Wah, Gus Lady ini. Nah, silakan Kak Tony. Yang bagian mana nih Kak Tony? Saya juga bingung, Kak. Tadi yang apa, A atau C? Yang A Kak Tony tadi. Peserta didik kah? Silakan Kak Tony. Nah, yang dikerjakan. Kanopri, kenapa muka Kanopri kayak orang Korea? Hah? Nggak tahu. Baru datang nih Kak. Rambutnya tuh nah. Enggak, ini nggak mau pakai minyak. Susah Asli kayak orang Korea Kak. Iya orang. Ya itu. Silakan. Saya mencoba membuat dan menyusun rubrik. Ya, mudah-mudahan ya ini sebagai salah satu acuan lah, seperti yang dikatakan oleh Mola sebagai jawaban pemantik melulu, jawab aja nggak pernah Mola. Tujuan pembelajarannya, tujuan rubrik atau tujuan pembelajaran, tujuan dari rubrik ini menilai pemahaman dan keterampilan siswa dalam teknik dasar sepak bola, yaitu passing, shooting, dribbling, stopping, dan aplikasi dalam permainan. Mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan teknik dasar sepak bola dalam bentuk permainan nyata dan strategi tim. 3. Menilai sikap. Nah, ini yang terkait dengan rubrik penilaian untuk siswa. Penilaian sikap dan kerjasama tim selama latihan permainan sepak bola. Yang pertama itu adalah yang tadi adalah penilaian peserta didik. Jadi kita bisa menilai penilaiannya itu misalkan dari nilai sikap dan sosialnya. Rubriknya seperti yang sudah di-share oleh Kanopri, ya, yang saya buat itu. Ya, di situ petunjuk penggunaan rubriknya, berikan tanda ikon senyum apabila setuju, kurang setuju, tidak setuju sesuai dengan ikon yang ada. Nah, misalkan seperti ini. Yang pertama itu adalah pertanyaannya, tinggal dijawab nanti, itu dikasih ikonnya itu adalah, misalkan yang pertama, saya senang membantu teman-teman yang sedang mengalami kesulitan. Nah, ini misalkan dalam permainan sepak bola itu ada yang jatuh, dia menolongnya, ya, mengangkatnya dan segala macam, apakah itu sesuai dengan siswa tersebut, maka diberikanlah tanda ikonnya. Nah, di situ ada 10 kriteria atau 10 pertanyaan. Apakah yang kedua, saya ambil contoh, saya suka berkolaborasi dalam pembelajaran kelompok. Dalam pembelajaran kelompok ini misalkan yaitu satu tim adalah satu kelompok. Ya, itu penjelasan untuk yang pertama. Lalu saya bikin lagi lembar penilaian diri peserta didik. Nah, ini lembar penilaiannya. Berikan tanda centang. Nah, ini tanda centang pada kolom 1 sampai dengan 4. Sesuai keadaan kalian sebenarnya. Jadi ini peserta didik menilai dirinya sendiri. Saya selalu berdoa sebelum melaksanakan aktivitas. Nah, apakah dia selalu berdoa atau tidak? Dia sendiri yang merasakan, oh saya masih di level yang jarang sekali berdoa atau tidak pernah berdoa sebelum melakukan aktivitas. Saya tinggal dicentang 1 di kolom 1. Kalau selalu berdoa tinggal dicentang di kolom 4. Itu untuk
rubriknya. Nah, ini apa namanya, untuk yang penilaian diri peserta didik. Ya, lalu untuk yang rubrik penilaian sikap ini sama, ini spiritualnya juga tentang siswa juga, tentang peserta didik. Ya, berikan tanda centang untuk kolom setuju dan tidak setuju dengan jawaban yang jujur. Ini juga sama, apakah saya berusaha dengan maksimal dalam semua kegiatan. Kalau misalkan cuman ya biasa-biasa saja, dalam artian dia tidak terlalu maksimal, ya katakan dia tidak setuju. Nah, seperti itu aja Kak rubrik yang saya bikin untuk rubrik A, untuk penilaian peserta didik. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tony ya yang sudah memaparkan bagaimana rubrik untuk peserta didik. Oke, tadi Kak Mamang ya sudah mengirimkan juga rubriknya, saya download dulu. Kak Tony tadi sama Kak siapa? Kak Mola ya, Kak Mola dan Kak Alin. Oke, lalu screen. Oke, silakan Kak Mamang. Betul Kak Mamang ya ini ya. Oke. Enggak kelihatan Kak masih. Nah, ya. Silakan Kak Gus untuk presentasinya. Rubrik yang guru ini ya, yang C ya rasanya. Iya, Oke, silakan. yang C. Ayo Kak Gus Lady. Ayo Mang, mulai Mang. Mamang nih. Suaranya putus-putus tempat saya oleh jaringan kayaknya. Ayo Gus Lady, Silakan presentasikan. suaranya. Gus. Nih yang mempresentasikan siapa nih Gus? Oke, mungkin jelaslah suara saya Kak. Jelas Mang, tapi kurang besar Mang. Oh. Sambil teriak Mang. Nah, itu dia masalahnya, jaringannya agak ini putus suaranya. Aman suaranya. Oke, mohon izin Silakan. kakak-kakak. Kami ingin mempresentasikan rubrik atau dari yang kami buat tadi, yaitu yang tes kinerja menembak bola ke gawang.
Nah, adapun tujuannya adalah memahami keterampilan gerak dasar permainan sepak bola, khususnya sebenarnya ada tambahnya tadi ketinggalan, yaitu dalam menembak bola ke gawang. Ini adapun butir tes yang dilakukan adalah lakukan keterampilan gerak menembak bola ke gawang permainan sepak bola. Kemudian unsur-unsur yang dinilai adalah kesempurnaan melakukan gerakan, itu ada penilaian proses dan kecepatan melakukan gerakan atau penilaian produk. Kemudian petunjuk penilaiannya berikan angka pada kolom yang sudah disediakan. Setiap peserta didik menunjukkan keterampilan gerak yang diharapkan. Nah, itu ada rubrik penilaiannya. Nah, yang pertama itu ada sikap awal gerakan. Jadi di situ dengan skor maksimal 3. Nah, bila dia melakukan sikap awal yang sesuai dengan yang kita harapkan, maka skornya 3. Tetapi bila ada gerakan yang tidak sesuai atau tidak seperti yang diinginkan, itu nilainya ada 2 dan paling rendah nilainya ada 1. Kemudian ada sikap pelaksanaan menembak bola. Nah, sikap pelaksanaan menembak bola di sini skor tertinggi adalah 4. Nah, jadi sikap siswa ketika melaksanakan menembak bola itu seperti apa? Apakah posisi sikapnya benar atau posisi badannya seperti apa, kemudian kakinya sesuai tidak, seperti misalkan kita minta menggunakan kaki bagian dalam, kalau sesuai perkenaannya maka skor paling tinggi adalah 4. Nah, misalkan kalau kita meminta menggunakan kaki bagian dalam ternyata si anak menggunakan kaki bagian luar, nah itu bisa kita beri skor 2 atau 1, misalkan seperti itu. Kemudian gerakan lanjutan, misalkan setelah menendang bola itu seperti apa. Nah, misalkan apakah kakinya asal kita, misalkan setelah menendang, ya asal diangkat aja kakinya, atau ketika menurunkan kaki seperti apa, seperti itu. Dan terakhir penilaian produk menembak, jadi kesempurnaan dari ketiganya, dan di situ ada skor akhir, jadi ditotalkan. Nah, keterangan misalkan dari sikap awal di situ mungkin 3, kemudian 3, kemudian yang terakhir 3, dan yang terakhir di situ skor akhirnya misalnya kita jumlah ada 12. Nah, keterangan di situ sangat baik atau baik, seperti itu. Lanjut, setelah mengisi rubrik tadi, nah, adapun pedoman penskorannya itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada sikap awalan melakukan gerakan tadi, nah, seperti itu. Jadi rubrik ini kita hanya memfokuskan di cara menembak. Nah, cara menembak, pedoman skornya itu tadi sikap awalan melakukan gerak. Sebenarnya banyak yang diinikan, tetapi tadi belum sempat tertulis. Nah, ini tadi pedomannya. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan tadi. Sebenarnya di sini ada pedoman-pedomannya pemberian skor tadi, misalkan 3, 2, 1. Jadi mungkin inilah gambaran kita membuat rubrik dan melakukan dalam bulan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mamang ya dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan rubrik penilaian tes kinerja menembak bola ke gawang. Oke, Kak Tony, silakan bisa ditanggapi bagaimana menurut Kak Tony atau Kak Alin tentang rubrik yang dibuat oleh Mola Kak, kelompok Mola Kak, 2. nggak ada suaranya dari tadi Kak, Mola. Oke, silakan Kak Mola. Bisa ini direspon kondisi di kelompok 2 tentang rubrik penilaian tes kinerjanya. Silakan Kak Mola, bisa berpendapat.
Nah, mana Kamola nih? Kalin, gimana Kalin? Baik, Kak. Ditambahkan. Kalau ditambahkan, saya pikir nggak ada karena dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Kak Mamang tadi itu sudah runtut dari setiap gerakan yang dinilai, terus juga berapa skor-skornya, dan di situ juga sudah dijelaskan dan dikasih keterangan kalau misalnya begini berapa skornya, kalau kayak gini berapa skornya. Saya pikir sudah cukup jelas, Kak. Oke, terima kasih Kak Alin ya. Iya, Kak sama-sama, Tony, Pak. ya Kak Tony bisa ada tambahan untuk tanggapan? Aman? Cukup, Kak. Cukup, oke. Terima kasih Kak Tony ya. Oke, nanti kakak-kakak ya, saya coba di out dulu. Kita kembali ke screen yang awal. How may? Oke, kakak-kakak ya, tadi kita ada nggak bisa ya, cannot. Saya screen ulang. Oke, tadi kita terakhir sampai di presentasi kelompok kakak-kakak ya. Kita akan menjawab untuk sesi pertanyaan dari sesi penutup, dari sesi diskusi kelompok kita pada malam hari ini. Oke. Oke, kita next. Nah, ini kakak-kakak ya. Dari diskusi kelompok yang sudah kita lakukan di 2 kelompok tadi, di kelompok 1 dan 2, apa hal baru yang kakak-kakak dapatkan dari sesi diskusi tadi? Silakan kakak mau yang berpendapat. Apa saja hal-hal baru ataupun yang ditemui atau hal-hal unik yang kakak temukan waktu pengerjaan di asesmen otentik tersebut? Kakak-kakak bisa utarakan, silakan berpendapat. Bebas saja Kak, yang waktu di pengerjaan tadi. Silakan Kakak Basran. Kak Gusledi, Kak Alin, Kak Mamang, apa nih hal baru yang dapat didapatkan atau memang asesmen otentik itu sering dilakukan atau memang jarang? Oh ternyata itu wajib atau sering harus dilaksanakan di setiap pembelajaran atau seperti itu. Silakan kakak-kakak. Silakan Kak Mamang. Hal baru yang didapatkan di dalam sesi diskusi tadi. Bebas saja Kak Mamang. Yo Kak Tony. Kita masuk di ini sesi akhir nih. Nih 10 menit lagi kita refleksi dulu. Hal baru apa yang kakak-kakak dapatkan di diskusi ini? Jika Anda diminta untuk membuat rubrik kembali, proses apa yang akan dilakukan? Lalu, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Ya tentu perlu sekali ya. Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Silakan Kak Tony, silakan berpendapat dari 3 pertanyaan pemantik ini. Iya.
Terima kasih Kak, supaya ini cepat ya. Kalau menurut saya apa hal baru yang Anda dapat? Kalau hal baru sih, karena jujur aja Kak, kita itu kalau untuk saya rubrik itu jadi lembar penilaian itu tidak, misalkan gini, kayak yang dibikin rubrik itu, misalkan dia teknik dasar. Teknik dasarnya itu kan seharusnya kalau mau dibikin rubrik, kalau misalkan teknik dasar menendang bola dengan kaki bagian dalam, itu bagaimana posisi badannya, itu berupa istilahnya itu adalah awalannya. Misalkan awalan rubriknya seperti ini, mengumpan atau menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, dimensi gerakan awal, indikatornya atau yang dinilai itu berdiri menghadap bola. Kalau dia berdiri membelakangi bola kan itu sudah salah itu. Lalu yang kedua indikatornya ayunkan kaki yang akan menendang mengayunkan kaki ke arah belakang. Kalau dia mengayunkan kakinya ke arah depan, itu adalah di gerakan intinya. Tempatkan kaki dalam posisi menyamping. Biasanya kalau dari segi pengalaman mengajarnya Kak, kita nggak seperti itu, kita langsung runtun jadi satu gitu. Jadi dia menendang, set, langsung nilainya berapa gitu. Kalau biasanya lebih ke target, misalkan menendang itu, ini dia kena di bagian dalam artian hasil akhirnya seperti apa, itu yang kita nilai biasanya. Jadi ini juga salah satu pengalaman baru saya untuk memperbaiki rubrik yang ada dalam penilaian saya seperti itu. Ya sama, jadi sudah saya jelaskan tadi Kak, jika Anda meminta untuk rubrik diminta untuk rubrik kembali, proses apa yang Anda lakukan, yaitu tadi meruntunkan itu. Jadi menendang atau mengumpan atau menendang dan kaki bagian dalam itu bukan cuma itu saja, tapi dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi gerak awal, gerak inti, dan gerak akhir. Gerak akhirnya kalau posisinya terjatuh kan salah juga itu Kak. Nah seperti itu. Itu yang ini. Lalu pentingkah? Itu sangat penting Kak, karena asesmen otentik itu adalah nilai nyata. Kenapa saya bilang nilai nyata? Karena kita secara otentik melihat kemampuan anak, ya. Prosesnya. Ya, prosesnya itu. Seperti yang Kakak katakan tadi, kan tidak mungkin anak yang memiliki tungkai kaki yang lebih panjang dengan tungkai kaki yang lebih pendek itu pasti ada beda gerakannya. Bisa kita lihat itu. Lalu kalau anak disabilitas mungkin dia tidak bisa melakukannya, ya seperti apa gitu kan, itu yang sangat penting. Lalu anak merasa pada saat kita melakukan penilaian otentik itu, karena dia melihat kita menilainya, kita punya dasar-dasarnya, dia saya dinilai begini gitu loh, berdasarkan hasil kemampuan dan capaian saya, seperti itu. Jadi anak itu akan merasa lebih dalam artian dilibatkan di dalam pembelajaran seperti itu. Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampak untuk pembelajaran? Ya itu dampaknya adalah nilainya berkarut Kak. Betul. Nah, nilainya itu ya dia sering masuk ya nilai segini. Kalau ini rada malas begini. Padahal jujur saja kalau di pembelajaran PJOK itu ada anak yang kalau di pelajaran matematika itu aduhai. Ya nilainya aja hancur-hancuran. Tapi kalau saya juga pernah diprotes sama wali kelasnya, kok pelajaran penjasnya bagus, pelajaran yang lain jelek. Anaknya memang suka bikin kalau di mata pelajaran lain mungkin jarang masuk, kalau di pelajaran olahraga dia masuk. Dan memang dia bisa melakukannya itu loh. Karena kita punya penilaian itu, rubrik penilaian, dan kita bisa mempertanggungjawabkan nilai atau punya argumentasi untuk menghadapi wali kelas yang seperti itu. Karena saya juga dinilai rapot tengah semester kemarin juga diprotes wali kelas, karena saya punya anak namanya Lydia, itu jam pelajaran olahraga tuh masuk terus, tapi di pelajaran sejarah, pelajaran bahasa Inggris itu jarang masuk. Jadi istilahnya sekolahnya itu cuman ada
Kalau jam pelajaran olahraga itu hari Selasa, dia pasti turun sekolah. Sampai akhir tuh, dia turun sekolah. Tapi kalau tidak ada pelajaran olahraga, katanya dalam 1 minggu itu mungkin hari Selasa itu waktu saya ngajar aja yang turun. Sisanya jarang turun. Jadi tidak mungkin saya kasih nilai jelek ini, karena saya punya penilaian juga melalui asesmen otentiknya. Kelakuan atau sikap dan segala macamnya juga di situ dibikin, Kak. Itu menurut saya, Kak. Terima kasih Kak Tony ya. Mungkin tadi kasus Lydia ini bisa Kak Tony juga imbas tuh bagaimana triknya supaya Lydia ini bisa tertarik di pembelajaran PJOK, nanti ngimbasnya ke guru matematik ya atau bahasa Inggris, bagaimana bisa juga menyukai dari mata pelajaran lain tuh Kak Tony. Karena sering saya lihat ya, baik di PJOK sendiri ataupun di mata pelajaran lain, saya juga jujur selama di PKG PJOK kompetensi kurang lebih sudah jalan 5 bulan ya, hampir 6 bulan ini, karena kami di fasilitator kan ada 3 bulan sebelum kakak-kakaknya. Ada beberapa perubahan juga Kak yang saya ubah, itu baik dari segi dari pemanasan sendiri, itu tidak stretching pasif dan aktif saja, tapi kita kombinasikan dengan permainan. Awal-awal saya kerja dulu Kak Alin ya, kebetulan saya juga dari sekolah dasar, itu saya coba memberikan pemanasan seperti yang memang pernah saya lakukan di sekolah dasar. Ternyata ya bagus sekali. Tapi berjalannya waktu, 5 tahun berjalan, saya lupakan lah yang itu Kak Alin. Ternyata karena saya jadi guru ini kurang lebih 15 tahun, di bulan April kemarin, di SD saya 5 tahun setengah, saya dengan keadaan SD ya harus bermain lah, kurang lebih seperti itu, dari kelas 1 sampai kelas 6, saya pindah ke SMK 3, ya saya mikir dari pola umur mereka sudah remaja beranjak dewasa itu kan, kalau kita buat permainan, pikir saya dulu malu ya, malu kurang lebih seperti itu. Ternyata pas di awal-awal saya kerja di pindah ya mutasi 2014 itu, banyak siswa itu senang karena dengan ini hal yang baru sih sebenarnya. Jadi intinya kita ternyata itu geraknya nggak ada di kepala ya kalian ya, tidak ada di tangan, tidak ada di kaki, tidak ada di badan. Kita buat permainan yang memang menyentuh, membuat mereka bergerak supaya nanti sebelum masuk ke materi inti mereka tuh sudah posisi suhu tubuhnya masuk ke ready ya, mode sudah dipraktek dengan cara tidak harus di stretching pasif dan aktif saja, tapi bentuk permainan bisa hitam hijau, kucing tikus ya, macam-macam sebenarnya, atau panjang pendek ya, mereka naik turun kan kurang lebih seperti setengah kombinasi penuh. Itu yang memang bisa kita terapkan kakak-kakak ya. Saya juga kita buat video itu ya kemarin ya, ada kaki kiri, kaki kanan ya, maju mundur, saya terapkan tadi kakak-kakak ya. Mungkin kakak bisa lihat di status story saya. Itu menyenangkan ternyata kakak-kakak. Dan itu sempat saya lupakan 5 tahun yang lalu Kak Alin. Nah, dan baru di tahun ini, di 5 bulan terakhir ini saya terapkan. Ternyata hal tersebut sangat menyenangkan. Nah, bisa kita lihat karakter juga ya Kak ya, di kelompok 7 kan, Kak Alin sendiri yang SD. Coba lihat, jangankan siswa, guru-guru aja saya agak malu-malu kan kalau menampilkan joget-joget. Nah, hal terbalik kalau kita lihat dari guru-guru dari TK, nah itu SLB, SMP lah. Kalau di SMP agak mereka lebih ya terbiasa memang hal-hal permainan sih sebenarnya. Nah, karakter seperti ini yang saya lihat memang karakter di sekolah menengah atas kejuruan itu ya agak agak pasif sih menurut saya, jadi sesuai modul saja ya. Ternyata kalau dikolaborasi ya Kak Mamang, Kak Tony, Kak Mola, dengan yang memang ini saya bicaranya di pemanasan ya, kita masuk ke awal pembelajaran itu bisa kita kombinasi dengan kegiatan yang memang ada di sekolah dasar ya, atau permainan-permainan yang kurang lebih kita adopsi, dan terbukti memang hal tersebut menyenangkan. Ternyata tergantung kita bawa, mungkin di YouTube juga banyak, nanti saya juga share sebagian di grup kita ya. Ternyata hal-hal yang nanti akan saya share itu sudah saya laksanakan di sekolah menengah kejuruan ya, nanti bisa imbas juga di sekolah menengah atas, SMA 2, SMA 4 ya, SMA 5 juga.
hal itu sukses Kak Alin, bisa. Dan mereka menyenangkan, tidak lagi lah. Kadang-kadang anak-anak ini kan kalau kita stretching pasif itu bisa 30-an gerakan, kalau yang aktif itu 16-17 gerakan itu kalau saya hitung itu paling cepat 10 menit. Tapi kalau kita buat permainan 10-15 menit itu tidak terasa. Tetapi keringatnya lumayan kalau saya lihat. Nah, ini yang memang harus kita asesmen ya kalau dari sisi gerakan pemanasan atau awal dari pembelajaran kita di sekolah. Nah, kurang lebih kita variasikan tetap kalau memang minggu ini misalnya permainan, minggu depan memang kita menggunakan stretching yang pada yang memang dasarnya memang harus aktif dan pasif dan aktif. Apa-apa, tapi minimal kita membuat pelajaran kita PJOK itu menyenangkan. Intinya seperti itu. Dan memang peserta kita arahkan, Pak gimana sih permainan? Nah, saya paling suka kalau seperti PLP yang ada di sekolah saya pada saat ini. Saya minta kepada dia sebelum kamu masuk besok, hari ini kamu share apa kegiatannya, lihat di YouTube dan apa. Kalau bentuk permainan dia kamu share juga. Seperti itu. Artinya siswa sudah tahu gerakannya bakal seperti ini. Ya pasti tentunya di besok hari mereka memang tidak pasti, tapi kita berilah waktu 10-15 menit untuk mereka bisa melihat, oh ternyata gerakannya seperti ini Pak, oh menyenangkan, bagaimana Pak? Nah, itu sudah ada suatu ketertarikan dari peserta didik itu sendiri. Menyukai ya, ternyata olahraga nggak gini-gini amat. Di SD, SMP dulu, oh begini, ternyata di SMA, oh begini. Jadi ada nyambung itu Kak dari ya olahraga itu sama aja sebenarnya. Tapi dari permainan kita bisa modifikasi supaya ada tertarik dari siswa, tidak harus kita stretching aja langsung materi silat, bola voli, bola basket, tapi ada variasi permainan yang kita bedakan sesuai dengan materi. Nah, seperti itu. Nanti mungkin saya share ya ke kakak-kakak sekalian. Terima kasih kakak-kakak semuanya ya. Kita sudah sampai kepada akhir pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti kita proses juga di modul 2.6, bisa kakak-kakak lihat di PMM apabila ada tugas bisa dikerjakan, dan asesmen contoh di asesmen 2.6 asesmen otentik ini sangat penting sekali. Nanti kita gali-gali ya seperti apa memang proses yang sebenarnya, kolaborasikan dengan memang contoh seperti yang ada di LMS-nya Kak Tony ya. Terima kasih Kak Tony ya yang sudah berpendapat tadi. Oke kakak-kakak, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada malam hari ini. Yang perlu kita ingat ya di pembelajaran otentik ya, untuk kata kuncinya, untuk asesmen ini sangat membantu pembelajaran anak. Karena apa? Nah ini dia ya. Asesmen ini lakukan dalam perjalanan sehari, ceritakan dengan singkat nih, seperti yang Kak Tony tadi. Ini yang pertama ya, asesmen itu membantu pembelajaran anak. Yang kedua, pelibatan murid dalam asesmen. Nah ini sangat penting sekali, ini kata kuncinya untuk malam pada hari ini. Oke kakak-kakak ya, setelah masuk ke sisi terakhir, sangat diharapkan kakak-kakak dapat memahami juga pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya, dan kakak-kakak juga dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke kakak-kakak ya, terima kasih. Kita sudah masuk ke akhir pertemuan kita pada Tatap Maya pada malam hari ini, 6 November tahun 2024. Nanti menyisakan ini 5, berarti 7 lagi ya Kak Tony ya untuk pertemuan kita. Ini besok untuk sertifikat di awal-awal Desember untuk kakak-kakak mungkin ada sertifikat nanti. Kalau memang sempat untuk mendapatkan sertifikat dan bisa perbaikan RHK-nya, kakak-kakak untuk 122 jam itu sudah masuk ke 128 poin. Jadi poin tertinggi untuk pelatihan yang dilaksanakan dalam waktu yang lebih dari sebulan, berbulan-bulan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih kakak-kakak ya. Di ujung ini silakan Kak Mola, ini sudah hadir nih, pimpin kita doa dulu penutup pada malam hari ini, supaya nanti apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita laksanakan, kita asesmen siswa serta didik kita supaya hasilnya nyambung
Ya, nyambung nih intinya, yang kita ajarkan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Silakan Kak Mola, sambil juga dicek tugas kakak-kakak ya. Nanti bisa saya share kembali. Terima kasih. Silakan Kak Mola. Baik, selamat malam. Terima kasih kakak-kakak sudah mengikuti pelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Kanopri yang sudah membimbing kita dalam pelajaran selama 2 jam ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima Terima kasih kasih. Kak Mola ya. Saya matikan dulu recordnya.